Sahabat sehat, bayangkan di usia 95 tahun, Anda masih bisa jalan pagi, tertawa bersama cucu, bahkan berkebun di halaman rumah. Badan masih ringan, pikiran masih tajam, dan dokter pun jarang dikunjungi. Kedengarannya seperti impian, ya? Tapi tunggu dulu, di sebuah daerah di Jepang, itu bukan impian, itu kenyataan. Di sana, banyak orang hidup hingga lebih dari 100 tahun, tetap mandiri, bahkan tanpa bantuan tongkat. Sebuah wilayah bernama Okinawa dikenal sebagai tempat berkumpulnya para lansia paling sehat dan panjang umur di dunia. Bukan karena rumah sakit canggih atau obat-obatan mahal, tapi karena apa yang mereka makan, bagaimana mereka hidup, dan cara mereka menghargai tubuh sendiri. Mereka bukan Superman. Mereka hanya manusia biasa yang memilih untuk hidup sehat secara konsisten. Peneliti dari berbagai belahan dunia datang silih berganti ke Jepang, mencoba memahami rahasia umur panjang itu. Dan jawabannya ternyata sederhana, makanan. Ya, makananlah yang membuat tubuh tetap tangguh melawan waktu. Tapi bukan sembarang makanan. Mereka tidak mengandalkan suplemen mahal, tidak juga makan makanan yang sulit ditemukan. Justru yang mereka konsumsi sehari-hari adalah makanan yang bisa juga sahabat sehat temukan di pasar tradisional. Bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi bagaimana cara mereka menyantap makanan juga jadi kunci. Mereka makan dengan tenang, tidak terburu-buru, dan hanya sampai 80% kenyang, bukan sampai perut begah. Mereka tidak menyiksa diri dengan diet ekstrim, tapi membiasakan diri untuk mengenali sinyal tubuh dan makan secukupnya. Uniknya lagi, mereka tidak hidup dalam kesendirian. Makan bersama keluarga, tertawa saat makan, dan saling berbagi menjadi bagian dari kebiasaan yang memperpanjang umur. Jadi makanan bukan hanya memberi gizi, tapi juga memberi kehangatan dan makna. Dan hal inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Tentu, sahabat sehat mungkin berpikir, itu kan di Jepang. Kita beda budaya, beda makanan. Tapi tunggu dulu. Pola makan mereka bisa kita adopsi dengan bahan-bahan lokal. Karena esensinya bukan pada nama makanannya, tapi pada sifat dan manfaatnya. Di video ini, kita akan bahas satu persatu makanan yang membuat orang Jepang bisa hidup hingga seabad lebih. Dan bagaimana sahabat sehat bisa mulai hari ini juga. Tanpa ribet, tanpa mahal, tapi nyata hasilnya. Jadi, sebelum tubuh makin rentan, sebelum penyakit datang diam-diam, mari kita pahami bersama. Makanan bisa jadi musuh yang mempercepat usia, atau sahabat yang memperpanjang hidup. Dan sahabat sehat, kabar baiknya, semua ada di tangan kita. Sekarang, mari kita lihat dulu, apa kata sains dan dokter Jepang soal makanan yang bikin panjang umur itu. Karena dari sanalah kita akan tahu kenapa makanan ini begitu ajaib, bukan karena mitos, tapi karena bukti. Sahabat sehat, saat para ilmuwan dari seluruh dunia menyelidiki kenapa masyarakat Jepang, terutama di Okinawa, bisa hidup lebih dari 100 tahun dengan tubuh tetap kuat, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Bukan rahasia dari laboratorium canggih, melainkan dari dapur sederhana mereka. Penelitian jangka panjang dilakukan oleh tim medis dan ahli nutrisi Jepang selama puluhan tahun. Mereka menyisir data kesehatan, mencatat pola makan harian, hingga gaya hidup para lansia di berbagai wilayah. Salah satu studi paling terkenal datang dari Okinawa Centenarian Study, sebuah riset besar-besaran yang sudah berlangsung sejak tahun 1975. Dari studi ini, ditemukan bahwa makanan berperan lebih dari 60% terhadap kualitas hidup dan panjang umur mereka. Apa yang menarik? Orang Jepang, khususnya di Okinawa, tidak hanya hidup lama, tapi juga hidup sehat. Di usia 90 tahun pun mereka masih bisa merawat kebun, memasak, bahkan mengajar cucu mereka di rumah. Jumlah penderita penyakit jantung, diabetes, bahkan demensia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Dan lagi-lagi, semuanya bermuara pada pola makan yang teratur, bersih, dan sederhana. Berbeda dengan pola makan modern yang penuh gorengan, gula tinggi, dan makanan instan, masyarakat Jepang lebih banyak mengandalkan bahan alami. Mereka makan banyak sayuran, sedikit daging, dan nyaris tidak mengonsumsi makanan yang diproses berlebihan. Mereka tidak makan sampai kekenyangan. Justru mereka berhenti sebelum kenyang. Prinsip ini dikenal sebagai hara hachibu, yaitu berhenti makan saat kenyang sekitar 80%. Bukan sekadar mitos, tapi memang sudah terbukti secara ilmiah bahwa makan berlebihan mempercepat proses penuaan dan merusak organ dalam diam-diam. Lebih menariknya lagi, dokter di Jepang menyebut bahwa makanan bisa menjadi obat alami jika kita tahu cara menggunakannya. Dalam riset-riset modern, makanan seperti rumput laut,
ikan berlemak, dan kedelai terbukti memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, dan menurunkan risiko stroke. Dan semua itu bukan ditemukan di rumah sakit, tapi di piring makan mereka setiap hari. Ada satu kutipan dari seorang dokter lansia Jepang yang sangat menyentuh. Beliau berkata, "Kalau kamu ingin hidup 100 tahun, jangan mulai dari rumah sakit. Mulailah dari dapur." Kalimat ini menggambarkan betapa pentingnya peran makanan dalam menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap bahagia. Dan tentu saja, ilmu ini tidak hanya berlaku untuk orang Jepang saja. Kita di Indonesia pun bisa meniru cara mereka. Gak perlu makan makanan Jepang yang mahal-mahal, karena kita punya banyak bahan lokal yang punya kandungan mirip bahkan kadang lebih kaya gizi. Tinggal bagaimana kita mengatur porsi, memilih bahan alami, dan makan dengan kesadaran penuh. Sahabat sehat, dari sini kita jadi tahu bahwa panjang umur itu bukan keberuntungan, tapi hasil dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari, terutama saat memutuskan apa yang masuk ke mulut. Dan keputusan itu bukan hanya soal selera, tapi soal masa depan kesehatan kita. Setelah memahami dasar ilmiah dari pola makan ala Jepang ini, saatnya kita masuk lebih dalam dan mengenal satu persatu makanan ajaib yang mereka konsumsi. Makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi benar-benar menyembuhkan dan memperpanjang usia. Setelah kita tahu bahwa makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan kunci menuju hidup sehat hingga usia 100 tahun, mari kita mulai dari salah satu bahan makanan yang sangat melekat dengan pola makan orang Jepang, rumput laut. Sahabat sehat, di Jepang, rumput laut bukan hanya pelengkap makanan. Ia adalah simbol umur panjang. Hampir semua orang Jepang, dari anak kecil hingga lansia, mengonsumsi rumput laut setiap hari. Baik dalam bentuk sup miso, salad, bumbu, atau camilan. Dan bukan tanpa alasan. Rumput laut bukan sekadar makanan laut biasa, tapi memiliki kandungan mineral dan zat gizi yang luar biasa, terutama untuk lansia. Rumput laut kaya akan yodium alami, yang sangat penting untuk menjaga fungsi tiroid. Tiroid ini adalah kelenjar kecil di leher, tapi perannya besar sekali, mengatur metabolisme, suhu tubuh, energi, bahkan suasana hati. Jika tiroid bekerja lambat, tubuh pun ikut melambat. Lansia yang kekurangan yodium akan mudah lemas, cepat gemuk, dan rentan depresi. Tapi ingat, yodium dari rumput laut bersifat alami dan mudah diserap tubuh, beda dengan yodium buatan dalam suplemen. Bukan cuma itu, rumput laut juga mengandung kalsium dan magnesium yang luar biasa. Dua mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan sendi. Banyak orang lansia yang takut tulangnya rapuh, mudah jatuh, atau mengalami pengeroposan. Padahal dengan mengonsumsi rumput laut secara teratur, tulang bisa tetap padat dan kuat tanpa harus selalu minum susu yang justru bisa bikin perut begah. Selain itu, rumput laut juga kaya serat larut air, yang membantu melancarkan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Untuk sahabat sehat yang memiliki risiko diabetes atau sembelit, rumput laut adalah pilihan alami yang sangat bersahabat dengan tubuh. Bahkan, serat dari rumput laut bisa membantu menjaga kolesterol tetap normal, dan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung setelah usia 60 tahun. Uniknya, rumput laut juga mengandung antioksidan kuat seperti fucosantin, yang terbukti mampu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis. Jadi, rumput laut bukan hanya makanan, tapi bisa disebut sebagai perisai alami tubuh. Dan jangan bayangkan rumput laut itu rasanya aneh atau amis. Sekarang, rumput laut mudah ditemukan dalam bentuk kering yang bisa dicampur ke nasi, sup, bahkan ditaburkan di atas tahu atau salad. Rasanya gurih, ringan, dan sangat cocok dengan lidah Indonesia. Di Jepang, ada istilah umi no yasai, yang artinya sayuran dari laut. Ini menunjukkan betapa mereka menganggap rumput laut sebagai bagian dari pola makan harian, sama pentingnya dengan sayur daratan. Jadi, kalau orang Jepang bisa hidup sehat sampai usia lanjut dengan rutin mengonsumsi sayuran laut ini, kita pun bisa menirunya tanpa harus jauh-jauh ke negeri Sakura. Yang penting, cara konsumsinya tepat. Cukup 2-3 kali seminggu, dalam jumlah wajar. Jangan berlebihan, karena meskipun sehat, kelebihan yodium juga bisa ganggu tiroid. Tapi dengan takaran yang pas, rumput laut bisa jadi salah satu makanan andalan untuk menjaga umur tetap panjang, tubuh tetap kuat, dan pikiran tetap tajam. Sekarang, setelah kita tahu kekuatan dari laut yang disajikan di piring orang Jepang, mari kita telusuri satu lagi rahasia makanan mereka. Kali ini bukan dari laut, tapi dari perairan yang lebih dalam, daging yang kaya lemak baik, sumber kehidupan untuk jantung dan otak, ikan berlemak. Sahabat sehat,
Dari laut yang kaya akan rumput laut, kita beralih sedikit lebih dalam ke bagian laut yang penuh kejutan nutrisi, tempat di mana ikan-ikan berlemak menjadi sajian utama yang memperpanjang hidup. Kalau Anda bertanya, kenapa orang Jepang otaknya tetap tajam dan jantungnya kuat hingga usia senja? Maka jawabannya bisa diringkas dalam satu kata, ikan. Bukan sembarang ikan, melainkan ikan berlemak seperti salmon, makrel, saba, sarden, dan ikan teri. Makanan ini bukan hanya tradisi di meja makan Jepang, tapi juga fondasi kesehatan yang sudah terbukti lewat puluhan riset medis. Kandungan utama yang bikin ikan ini begitu spesial adalah omega-3, asam lemak esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, tapi sangat dibutuhkan oleh semua organ vital, terutama jantung dan otak. Di Jepang, lansia usia 80 tahun masih mampu berdiskusi tajam, membaca koran tanpa kesulitan, dan bahkan memainkan permainan otak seperti shogi atau sudoku tanpa kebingungan. Hal ini bukan keajaiban, tapi hasil dari konsumsi omega-3 yang rutin. Omega-3 bekerja menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menurunkan kadar trigliserida. Semuanya sangat penting untuk mencegah serangan jantung, stroke, bahkan demensia. Lebih dari itu, omega-3 juga berperan dalam meningkatkan suasana hati. Lansia yang kekurangan omega-3 cenderung lebih mudah cemas, mudah marah, dan rentan terhadap depresi. Sedangkan yang rutin makan ikan berlemak, terbukti lebih stabil secara emosi, lebih rileks, dan lebih bahagia. Inilah kenapa di Jepang, makan ikan bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga menjaga semangat hidup tetap menyala. Yang menarik, orang Jepang tidak menggoreng ikan dengan minyak berlebihan. Mereka lebih suka memanggang, merebus, atau memasak dengan cara dikukus. Hal ini menjaga lemak baik tidak rusak oleh panas tinggi, dan tentu saja, lebih ramah bagi tubuh lansia. Gaya masak yang ringan seperti ini membuat tubuh tidak cepat lelah dan pencernaan tetap nyaman. Dan kabar baiknya, sahabat sehat tidak perlu cari salmon mahal atau makrel impor. Di Indonesia kita punya ikan kembung, sarden segar, tuna lokal, dan ikan teri yang kandungan omega-3-nya tidak kalah tinggi. Bahkan, dalam beberapa penelitian, kandungan omega-3 pada ikan kembung Indonesia bisa menyaingi salmon asal luar negeri. Kuncinya adalah konsistensi. Konsumsi ikan 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap fit. Tidak perlu berlebihan, tapi rutin. Dan bagi yang punya kolesterol tinggi, jangan takut dulu. Lemak dari ikan adalah lemak sehat yang justru membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Di balik lezatannya yang sederhana, ikan berlemak membawa pesan penting. Tubuh kita hanya sekuat jantung kita, dan pikiran kita hanya sejernih aliran darah di otak. Dengan menjadikan ikan sebagai bagian dari pola makan, kita sedang menanam investasi kesehatan jangka panjang yang hasilnya baru akan terasa beberapa dekade ke depan. Di saat usia kita bertambah, tapi tubuh tetap berjalan ringan, tanpa bantuan tongkat atau obat-obatan harian. Setelah mengetahui kekuatan dari ikan berlemak yang menjadi sumber utama umur panjang masyarakat Jepang, mari kita lanjut menggali lebih dalam tentang satu makanan sederhana yang juga sangat akrab di meja makan Indonesia. Bukan dari laut, bukan juga dari peternakan mewah, tapi dari kedelai yang difermentasi dan disajikan penuh gizi, tahu dan tempe. Sahabat sehat, setelah kita menyelam bersama ikan berlemak sebagai penjaga jantung dan otak, kini saatnya kembali menapak di tanah. Tapi bukan sembarang tanah, melainkan ladang kedelai, tempat di mana dua makanan sederhana tapi luar biasa lahir, tahu dan tempe. Di Jepang, kedelai diproses menjadi berbagai bentuk, seperti miso, tofu, dan natto, dan semuanya punya satu kesamaan, menjadi sumber utama protein nabati sehat yang menopang umur panjang. Menariknya, di Indonesia kita punya versi lokal, yang bahkan lebih disukai karena rasanya lebih ramah di lidah, tahu dan tempe. Keduanya bukan cuma lauk murah meriah, tapi juga makanan dengan profil gizi yang komplit untuk usia lanjut. Bahkan, dalam penelitian internasional, tempe disebut sebagai salah satu makanan fermentasi terbaik di dunia karena kandungan enzim, probiotik, dan isoflavonnya. Tahu dan tempe berasal dari kedelai, yang kaya akan protein nabati berkualitas tinggi. Protein ini sangat penting untuk menjaga massa otot, yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Tanpa asupan protein yang cukup, otot jadi lemah, tubuh mudah lelah, dan risiko jatuh makin tinggi. Itulah kenapa dokter di Jepang merekomendasikan lansia mengonsumsi protein secara konsisten, terutama dari sumber yang mudah dicerna dan rendah kolesterol, seperti tahu dan tempe. Selain itu, tempe juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium yang mendukung fungsi saraf dan membantu mengatasi kelelahan. Lansia yang sering merasa lemas, kurang fokus,
atau mudah cemas bisa sangat terbantu hanya dengan menambahkan tempe dalam menu harian. Dan jangan lupa, proses fermentasi dalam tempe menghasilkan probiotik alami yang sangat bagus untuk sistem pencernaan. Di Jepang, mereka terbiasa mengonsumsi tofu dalam sup hangat atau sebagai lauk utama, dikombinasikan dengan sayur dan ikan. Sedangkan di Indonesia, tahu dan tempe seringkali digoreng. Nah, ini yang perlu disesuaikan. Karena menggoreng dengan minyak banyak bisa mengurangi manfaatnya. Sebaiknya kita coba cara yang lebih sehat seperti dikukus, ditumis ringan, atau dipanggang. Rasanya tetap nikmat, dan tubuh pun lebih bersyukur. Hal lain yang sering diremehkan, isoflavon dalam tahu dan tempe, senyawa alami mirip hormon estrogen, yang membantu mengatasi gejala menopause dan menjaga kepadatan tulang pada lansia wanita. Ini penting banget, karena salah satu risiko terbesar di usia 60 ke atas adalah osteoporosis. Dengan konsumsi isoflavon alami dari tempe dan tahu, tulang tetap kokoh tanpa harus bergantung pada obat mahal. Dan perlu diingat, tahu dan tempe adalah makanan yang sangat bersahabat bagi kantong. Gak perlu beli produk impor atau suplemen aneh-aneh. Cukup tambahkan 2 atau 3 potong tahu atau tempe ke dalam makan siang atau malam, tubuh sudah mendapatkan asupan protein, serat, dan antioksidan yang luar biasa. Lebih dari itu, Anda sedang meniru pola makan sehat orang Jepang dengan versi Nusantara. Apa yang tampak sederhana di piring kita, ternyata menyimpan kekuatan besar. Dan inilah keindahan dari makanan panjang umur. Tidak perlu tampil mewah, yang penting isi dan dampaknya nyata bagi tubuh. Seperti kata dokter Jepang, tidak semua makanan menyehatkan itu mahal, tapi yang sehat pasti membuat hidup jadi lebih murah dari biaya rumah sakit. Setelah tahu bahwa tahu dan tempe bisa jadi senjata sehat tanpa harus membuat dompet bolong, kini waktunya kita geser sedikit ke arah ladang yang lebih hijau. Masih dari dapur orang Jepang, tapi bisa banget kita adopsi di rumah sendiri. Kita akan menyentuh makanan yang kaya akan daun-daunan, warna hijau segar, dan kaya antioksidan yang bikin tubuh terasa enteng dan pikiran tetap jernih. Sahabat sehat, tubuh yang kuat tak cukup hanya dengan protein dan lemak sehat, dibutuhkan penyeimbang yang menutrisi dari akar hingga ujung rambut. Dan disinilah peran sayuran hijau menjadi tak tergantikan. Di balik warna hijaunya yang tampak sederhana, tersimpan kekuatan luar biasa yang sudah menjadi bagian dari budaya makan Jepang selama ratusan tahun. Dan menariknya, kita di Indonesia juga punya versi lokalnya yang gak kalah hebat. Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh dokter dan ahli nutrisi Jepang, sayuran hijau dinyatakan sebagai penjaga utama fungsi tubuh. Bukan hanya karena kaya akan vitamin dan mineral, tapi karena memberikan efek menyeluruh pada organ vital, dari mata, jantung, hingga otak. Di Jepang, mereka punya komatsuna, sejenis sayuran daun hijau yang sering dijadikan campuran dalam sup, salad, hingga tumisan harian. Tapi bila dilihat lebih dekat, kandungan gizinya tak jauh berbeda dengan bayam, daun kelor, daun singkong, hingga sawi hijau yang ada di sekitar kita. Yang membuat sayuran hijau begitu penting bagi lansia adalah karena mereka kaya akan vitamin K, C, dan folat, yang semuanya bekerja sama menjaga kepadatan tulang, mencegah anemia, dan memperbaiki jaringan tubuh. Vitamin K, misalnya, sangat diperlukan untuk mencegah tulang keropos, yang seringkali jadi masalah utama setelah usia 60 tahun. Tanpa asupan vitamin ini, kalsium dalam tulang akan mudah luruh dan menyebabkan patah tulang meski hanya karena terjatuh ringan. Selain itu, sayuran hijau kaya akan serat yang mendukung kerja sistem pencernaan dan menjaga gula darah tetap stabil. Ini sangat penting terutama bagi lansia yang rentan terhadap sembelit atau lonjakan gula darah. Dengan rutin mengonsumsi sayuran berdaun hijau, usus bekerja lebih ringan, perut lebih nyaman, dan tubuh lebih seimbang. Sahabat sehat juga perlu tahu bahwa sayuran hijau mengandung antioksidan alami seperti lutein dan zeaxanthin, yang terbukti menjaga kesehatan mata. Banyak lansia yang mengalami gangguan penglihatan seiring bertambahnya usia, padahal hal itu bisa diperlambat bahkan dicegah dengan cukup asupan sayuran hijau setiap hari. Bahkan, zat klorofil yang memberi warna hijau pada daun-daunan juga punya efek detoksifikasi, membantu tubuh membersihkan racun yang menumpuk dari makanan atau lingkungan sekitar. Dalam budaya makan Jepang, sayuran hijau tidak pernah absen dari meja makan. Baik dalam bentuk rebusan ringan, sup hangat, atau sekadar ditumis dengan minyak wijen dan bawang putih, mereka tahu betul bahwa makanan alami seperti inilah yang membuat tubuh tetap sehat, segar, dan tidak mudah sakit. Dan kabar baiknya, kita di Indonesia punya pilihan yang jauh lebih kaya dan mudah diakses. Coba saja mulai rutin konsumsi bayam 2 kali seminggu, atau tambahkan daun kelor ke dalam sayur bening.
Daun kelor bahkan disebut-sebut sebagai superfood lokal, karena kandungan zat besinya yang tinggi, cocok banget untuk lansia yang butuh asupan darah sehat tanpa harus tergantung pada suplemen kimia. Yang terpenting, sayuran hijau juga membantu menjaga berat badan tetap ideal di usia senja. Karena rendah kalori tapi tinggi nutrisi, mereka memberi rasa kenyang tanpa memberatkan kerja tubuh. Ini penting, karena berat badan berlebih justru memperbesar risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Jadi bisa dibilang, sayuran hijau adalah pondasi dari makanan panjang umur yang seimbang. Tidak mewah, tidak sulit dicari, tapi efeknya sangat nyata bagi tubuh yang ingin tetap sehat hingga usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Dan saat tubuh sudah ringan, sistem pencernaan sehat, jantung kuat, tulang kokoh, maka satu bagian penting lain tak boleh kita lupakan, pikiran. Pikiran yang tenang dan jernih sangat bergantung pada satu kebiasaan khas dari negeri Sakura yang tak pernah ditinggalkan, yaitu kebiasaan meminum teh hijau. Sahabat sehat, tubuh yang sudah diberi nutrisi dari tanah lewat sayuran hijau, kini butuh sesuatu yang menyejukkan dari dalam. Bukan sekadar minuman biasa, tapi cairan yang mengandung kekuatan untuk membersihkan, menenangkan, sekaligus memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Di Jepang, cairan ini tidak hanya dinikmati setiap pagi, tapi menjadi bagian dari budaya umur panjang. Itulah teh hijau, minuman yang tak pernah absen dari keseharian para lansia paling sehat di dunia. Teh hijau bukan hanya pelengkap makan, ia adalah pelindung utama tubuh dari dalam. Dokter-dokter Jepang bahkan menyebut teh hijau sebagai cairan penyembuh alami, karena mengandung katekin, sejenis antioksidan super kuat yang mampu menangkal radikal bebas, zat berbahaya yang mempercepat penuaan dan jadi akar dari banyak penyakit kronis. Ketika lansia di banyak negara mulai tergantung pada obat-obatan, para kakek nenek di Jepang justru mempercayakan kekuatannya pada cangkir teh hijau hangat. Dalam segelas kecil teh hijau, tersembunyi kekuatan luar biasa. Katekin di dalamnya mampu menurunkan risiko kanker, menjaga tekanan darah tetap stabil, melindungi jantung dari penyumbatan, dan bahkan meningkatkan sistem imun. Tak hanya itu, teh hijau juga mendukung kesehatan mulut, menjaga fungsi otak tetap tajam, dan membantu metabolisme tubuh bekerja lebih efisien. Minum teh hijau di usia senja bukan sekadar ritual, tapi tindakan cerdas untuk memperlambat penuaan. Banyak lansia di Jepang yang terbiasa meminum teh hijau tanpa gula, hangat, dan perlahan, sambil duduk menikmati pagi atau sore hari. Suasana tenang ini tidak hanya menyehatkan fisik, tapi juga mental. Teh hijau mengandung L-theanine, senyawa alami yang menenangkan saraf tanpa membuat ngantuk. Efeknya sangat terasa bagi lansia yang sering merasa gelisah, susah tidur, atau mudah stres. Gaya hidup seperti ini membuat pikiran tetap jernih, emosi lebih stabil, dan kualitas tidur meningkat. Semua hal kecil ini ternyata berkontribusi besar dalam menjaga usia tetap panjang. Bahkan, penelitian yang dimuat dalam jurnal medis Jepang menyebutkan bahwa lansia yang rutin minum teh hijau memiliki risiko demensia yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Dan sahabat sehat, kabar baiknya, teh hijau sekarang sangat mudah didapat di Indonesia. Anda tak perlu mencari teh impor mahal. Banyak teh hijau lokal yang kualitasnya tak kalah, bahkan sering lebih segar karena tidak melalui proses penyimpanan lama. Yang terpenting adalah cara konsumsinya. Jangan ditambah gula, jangan diseduh terlalu lama, dan jangan diminum saat perut kosong. Cukup 1 hingga 2 cangkir per hari, diminum hangat saat pagi atau sore hari, dan tubuh Anda akan merasakan efeknya. Bagi lansia yang mungkin sudah menghindari kopi karena jantung berdebar, teh hijau bisa jadi pengganti yang jauh lebih bersahabat. Kafeinnya lebih rendah, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Ia tidak membuat tubuh lemas seperti teh hitam atau teh manis dalam kemasan, tapi justru menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Maka tidak heran, teh hijau menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan panjang umur masyarakat Jepang. Ini bukan tren sesaat, tapi tradisi ratusan tahun yang bertahan karena hasilnya nyata. Tubuh lebih ringan, pikiran lebih fokus, dan hidup terasa lebih panjang, bukan hanya dalam angka, tapi dalam kualitas. Dan saat tubuh sudah dipenuhi asupan cairan sehat seperti ini, ada satu hal lagi yang selalu diperhatikan oleh masyarakat Jepang, cara mereka menyantap makanan, bagaimana mereka mengunyah, dan apa yang mereka rasakan saat makan. Sebuah kebiasaan sederhana yang sangat memengaruhi umur panjang, bukan dari apa yang dimakan saja, tapi bagaimana cara makannya. Sahabat sehat, tubuh yang sudah diisi makanan berkualitas tinggi akan bekerja lebih maksimal jika diperlakukan dengan cara yang benar. Dan inilah yang membedakan masyarakat Jepang dengan banyak negara lain.
Mereka tidak hanya peduli dengan apa yang dimakan, tapi juga sangat sadar terhadap bagaimana mereka menyantapnya. Gaya makan ini bukan sekadar kebiasaan, tapi sebuah filosofi hidup yang membantu menjaga tubuh tetap bugar hingga usia 90, bahkan 100 tahun. Satu prinsip utama yang mereka pegang adalah hara hachibu, yang artinya makan sampai 80% kenyang. Ini bukan pantangan, bukan juga aturan keras, melainkan kebiasaan yang tumbuh dari kesadaran diri. Orang Jepang tidak makan sampai perut penuh dan sesak. Mereka berhenti saat tubuh mulai memberi sinyal cukup. Dan inilah kunci penting yang jarang disadari banyak orang. Ketika tubuh terus dijejali makanan hingga penuh, kerja organ jadi berat. Pencernaan melambat, insulin melonjak, tekanan darah naik, dan sisa makanan menumpuk sebagai lemak. Tapi saat kita berhenti sebelum kenyang, tubuh punya ruang untuk bernapas. Organ bekerja lebih efisien, gula darah stabil, dan energi lebih tahan lama. Prinsip ini terbukti secara medis dapat memperpanjang usia, mencegah obesitas, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Orang Jepang juga sangat menghargai waktu saat makan. Mereka tidak makan sambil berdiri, tidak sambil nonton televisi, apalagi sambil tergesa-gesa. Makan adalah ritual penting, dilakukan dengan tenang, penuh kesadaran, dan penuh rasa syukur. Mereka menikmati setiap gigitan, mengunyah perlahan, dan memberi waktu tubuh untuk mengenali rasa kenyang. Hal ini tidak hanya baik untuk pencernaan, tapi juga memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sudah cukup. Ini sangat membantu lansia agar tidak makan berlebihan tanpa disadari. Uniknya, mereka tidak pernah makan dalam porsi besar dalam satu kali duduk. Sebaliknya, mereka menyajikan makanan dalam porsi kecil, beragam jenis, dan penuh warna. Satu piring tidak didominasi nasi saja, tapi disusun rapi dengan lauk sehat, sayur, sup ringan, dan kadang sedikit buah. Kombinasi ini membuat nutrisi lebih lengkap dan tubuh tidak kaget menerima satu jenis zat terlalu banyak. Mereka juga menjadikan makan sebagai momen sosial yang penting. Makan bersama keluarga atau tetangga bukan hanya mempererat hubungan, tapi juga meningkatkan semangat hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa makan bersama bisa menurunkan stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mengurangi risiko depresi pada lansia. Jadi, kebiasaan makan yang baik tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menghangatkan hati. Dan jangan lupakan satu hal yang tak kalah penting, peralatan makan. Orang Jepang menggunakan sumpit, bukan sendok garpu besar. Dengan sumpit, porsi setiap suapan otomatis lebih kecil, dan proses makan jadi lebih pelan. Ini memaksa tubuh untuk bekerja dengan ritme alami, bukan dengan cara cepat yang kadang merusak sistem pencernaan. Meski kita tidak harus meniru sumpit, tapi prinsipnya bisa kita adopsi. Makan perlahan, kunyah dengan baik, dan nikmati prosesnya. Kalau sahabat sehat terbiasa makan tergesa-gesa atau langsung tidur habis makan malam, ini saatnya ubah pola itu. Mulailah dengan mengurangi porsi secara sadar, beri waktu tubuh untuk beradaptasi, dan jangan makan sambil main HP atau nonton TV. Ciptakan suasana makan yang tenang, syukuri setiap suap, dan tubuh Anda akan meresponsnya dengan kesehatan yang lebih stabil dan energi yang lebih awet. Ketika makanan sehat bertemu dengan cara makan yang benar, maka efeknya akan berlipat. Tidak hanya tubuh jadi lebih ringan, tapi pikiran lebih jernih, dan hari-hari terasa lebih segar. Inilah rahasia panjang umur ala Jepang yang paling sederhana, tapi paling sering diabaikan. Bukan hanya tentang apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara menyantapnya. Dan dari sini, kita bisa melihat benang merah yang jelas. Semua makanan sehat, semua minuman penyegar, dan semua kebiasaan baik akan bekerja maksimal jika dilakukan dengan niat yang benar. Maka di bagian akhir ini nanti, kita akan rangkum semua kekuatan dari makanan Jepang ini, dan bagaimana kita bisa mulai menyesuaikannya dengan budaya dan dapur kita sendiri di Indonesia. Tanpa mahal, tanpa ribet, tapi tetap memberi dampak panjang untuk kesehatan hingga usia senja. Sahabat sehat, setelah menelusuri satu persatu rahasia makanan orang Jepang yang telah menjaga mereka tetap sehat hingga usia 100 tahun, kini semua mulai terlihat jelas. Panjang umur bukan semata-mata karena keberuntungan. Bukan karena mereka tinggal di Jepang, atau karena fasilitas kesehatan mereka lebih canggih. Tapi karena mereka tahu cara memperlakukan tubuh dengan benar setiap hari, terutama lewat makanan. Apa yang mereka lakukan bukan hal yang rumit. Mereka hanya konsisten. Konsisten makan rumput laut sebagai pelindung tiroid dan tulang. Konsisten makan ikan berlemak sebagai penjaga jantung dan otak. Konsisten mengonsumsi tahu dan tempe, protein rendah kolesterol yang kaya zat baik.
Konsisten memasukkan sayuran hijau ke dalam piring mereka sebagai penyeimbang alami. Konsisten menyeruput teh hijau setiap pagi untuk menjaga pikiran tetap jernih dan tubuh tetap tenang. Dan akhirnya, mereka juga konsisten menjaga gaya makan yang penuh kesadaran dan kendali diri. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah pola. Dan pola ini bisa ditiru. Bisa ditanamkan di rumah, di dapur sendiri, dengan bahan-bahan lokal, dengan harga terjangkau, dan tanpa harus mengubah budaya yang sudah melekat. Kita tidak perlu jadi orang Jepang untuk hidup seperti mereka. Kita hanya perlu memilih untuk hidup lebih sehat, setiap hari, dari piring pertama sampai tegukan terakhir. Lihat saja bahan-bahannya. Bukankah semua sudah ada di sekitar kita? Rumput laut bisa diganti dengan daun kelor, atau sayuran laut lokal seperti latoh atau ulfa. Ikan berlemak bisa kita temukan di pasar. Ikan kembung, sarden, bandeng, semuanya kaya omega 3. Tahu dan tempe, jelas makanan khas kita. Sayuran hijau, Indonesia adalah surganya daun-daunan sehat. Dan teh hijau, sudah banyak tersedia dari petani lokal. Semuanya bisa kita mulai, bahkan hari ini juga, tanpa alasan. Dan yang tak kalah penting, kita perlu kembali mengingat bahwa umur panjang bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal hidup sampai usia 100 tahun. Tapi tentang hidup yang tetap berkualitas, tetap kuat berjalan, tetap jernih berpikir, tetap bahagia bersama keluarga. Semua itu mustahil dicapai jika tubuh dipenuhi dengan makanan olahan, kebiasaan makan cepat, dan gaya hidup yang tidak memberi jeda pada tubuh untuk bernapas. Maka mulai sekarang, mari berhenti menganggap makanan sebagai sekadar pengisi perut. Lihatlah makanan sebagai alat, sebagai pintu, sebagai peluang untuk hidup lebih baik. Karena kenyataannya, apa yang masuk ke mulut Anda hari ini akan menentukan bagaimana Anda bisa berdiri, berjalan, tersenyum, dan bernapas esok hari. Tidak ada kata terlambat. Bahkan jika hari ini usia sudah 60, 70, atau 80 tahun, perubahan kecil tetap berdampak besar. Mulai dengan mengganti camilan gorengan dengan potongan tahu kukus. Ganti minuman manis dengan teh hijau hangat. Tambahkan daun hijau ke nasi Anda. Kurangi porsi makan sedikit saja, dan kunyah lebih lama. Tidak butuh langkah besar, cukup langkah konsisten. Dan langkah itu dimulai dari piring Anda sendiri. Sahabat sehat, dari semua yang telah kita bahas, satu hal yang pasti, Anda punya kuasa untuk menentukan bagaimana sisa usia Anda akan dijalani. Apakah akan dihabiskan di ruang tunggu rumah sakit, atau di halaman rumah sambil bermain dengan cucu? Apakah akan disertai rasa sakit, atau penuh energi dan tawa? Dan itu semua dimulai hari ini, dari keputusan sederhana, saat memilih makanan pertama Anda setelah menonton video ini. Sahabat sehat, hidup panjang umur bukan soal menambah angka, tapi soal bagaimana kita mengisi tahun-tahun itu dengan kualitas yang terbaik. Tidak ada satupun dari kita yang ingin menjalani hari tua dengan tubuh yang rapuh, pikiran yang kabur, atau hidup yang penuh dengan pantangan dan obat-obatan. Kita semua ingin bangun pagi dengan semangat, melangkah ringan tanpa nyeri, tertawa lepas tanpa sesak, dan melihat cucu tumbuh sambil tetap bisa berdiri kokoh. Dan itu semua bisa dimulai dari sekarang. Apa yang sudah kita bahas sepanjang video ini bukan teori kosong. Ini adalah hasil pengamatan panjang terhadap mereka yang benar-benar sudah menjalaninya. Para lansia Jepang yang hidup sehat sampai usia 90, bahkan 100 tahun lebih. Mereka tidak menjalani hidup dengan takut ini itu. Mereka justru menikmati hari-hari dengan cara yang sederhana. Makan alami, minum yang menyegarkan, dan mengunyah dengan rasa syukur. Itu saja. Tapi efeknya luar biasa. Dan yang membuat ini semua lebih istimewa, adalah kenyataan bahwa pola itu bisa kita tiru. Tidak harus memakai bahan-bahan mahal. Tidak perlu alat khusus. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, kemauan, dan konsistensi. Kita punya rumput laut lokal, ikan kaya omega 3 di pasar, tahu dan tempe di warung dekat rumah, daun hijau segar di kebun, dan teh hijau asli Nusantara. Bahkan cara makan perlahan, penuh syukur, bisa langsung dipraktikkan tanpa biaya. Semua sudah ada, tinggal bagaimana kita memulainya. Mungkin dulu kita belum tahu. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bekerja, terlalu banyak kebiasaan lama yang menumpuk. Tapi sekarang, kita sudah tahu. Dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Justru usia 60, 70, atau bahkan 80 adalah waktu yang paling tepat untuk kembali menyusun ulang cara hidup kita. Bukan untuk jadi muda kembali, tapi untuk menjaga sisa umur tetap penuh makna. Sahabat sehat,
tubuh kita ini luar biasa. Bahkan di usia lanjut pun, ia masih mau diajak bekerja sama. Organ-organ masih bisa diperkuat, otot bisa dipulihkan, tulang bisa dijaga, pikiran bisa diasah. Asal diberi kesempatan lewat makanan yang benar dan kebiasaan yang sehat, tubuh akan merespons setiap tindakan baik yang kita lakukan padanya. Dan yang paling penting, perubahan kecil pun bisa memberi perbedaan besar, asal dilakukan setiap hari. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu sakit. Jangan menunggu orang lain berubah duluan. Mulailah dari diri sendiri. Dari piring makan Anda. Dari tegukan minuman Anda. Dari cara Anda memegang sendok, cara Anda mengunyah, dan cara Anda memandang makanan bukan sekadar rasa, tapi sebagai sahabat yang membantu Anda hidup lebih lama. Dan ketika semua itu mulai jadi kebiasaan, tubuh pun akan berubah. Nafas lebih lega, tidur lebih nyenyak, perjalanan ke kamar mandi lebih ringan, pikiran lebih jernih. Anda akan merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan yang paling penting, lebih bersyukur. Karena ternyata, hidup sehat dan panjang umur itu bukan soal keajaiban, tapi soal niat dan tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati. Di akhir perjalanan ini, saya ingin mengajak sahabat sehat untuk menoleh sejenak. Lihat bagaimana jauh kita sudah berjalan. Dari kebiasaan buruk ke pilihan sehat. Dari pola makan sembarangan ke makanan penuh manfaat. Dari cara makan tergesa ke momen makan yang damai. Semua perubahan ini bukan hanya tentang umur, tapi tentang bagaimana Anda ingin dikenang oleh anak, cucu, dan keluarga sebagai pribadi yang tangguh hingga akhir. Jadi, mulai hari ini, hidup bukan lagi soal seberapa lama, tapi seberapa berkualitas. Dan kualitas itu, seperti yang diajarkan oleh orang-orang bijak dari Jepang, berawal dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh ini, bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah yang pantas dirawat dengan kasih.